memang permasalahannya adalah permasalahan karakter. Kalau ini kita bergeraknya secara sendiri-sendiri tidak mungkin. Makanya kan ada pelatihan-pelatihan vokasional yang kemudian digabungkanlah dalam satu kelompok usaha bersama. Itu juga bagian dari semangat-semangat gotong royongan. Sekarang ini kan banyak sekali produk, tapi juga keterbatasan dalam sisi pemasaran. Sehingga rencana ke depan juga tentunya kami akan apa yang kita namakan dengan Elok Creative Hub seperti itu. Nah, itu juga akan menjadi karena maaf penuh dengan prostitusi dan kejahatan segala macam. Merubah mindset mereka, gimana caranya merubah lingkungan, gimana merubah pemikiran orang-orang di luar. Ini wilayah Bambu Apus, ini wilayah yang aman, bersih, dan orang dari luar itu datang bisa enak. Itu juga akan menjadi marketplace yang bersifat skala lokal maupun nanti kita linkkan dengan marketplace yang... Ini ada yang bisa dihubungi nomornya? Ada yang bisa dihubungi. Sedang mereka rasakan masalah apapun yang sedang mereka hadapi, mereka bisa cerita. Jadi kita tahu solusinya seperti apa. Itu yang fungsinya kita kebersamaan. Assalamualaikum, semangat pagi Sobat Ngopi dimanapun berada. Puji syukur hari ini kita akan berbagi bincang-bincang melalui GK Ukhuwah Ngopi, Ngobrol Pintar. Sobat Ngopi, bicara tentang gotong royong tentulah bukan hal yang asing buat Sobat Ngopi dimanapun berada. Karena gotong royong sejatinya adalah kebiasaan dari warga masyarakat kita. Bahkan disebutkan gotong royong merupakan salah satu warisan luhur bangsa Indonesia. Sobat Ngopi, gotong royong telah terbukti mengantarkan bangsa Indonesia tercinta dapat melalui semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, bicara gotong royong menjadi sangat menarik dalam obrolan kita kali ini. Kesuksesan gotong royong di tingkat bangsa dan negara tentulah diawali dengan semangat dan kekuatan gotong royong di tingkat wilayah provinsinya. Begitupun di tingkat wilayah provinsi, semangat kekuatan gotong royong ini akan sangat dipengaruhi bagaimana semangat kekuatan gotong royong di tingkat kotanya. Di tingkat kota pun tidak bisa berdiri sendiri Sobat Ngopi dimanapun berada. Tentulah dipengaruhi oleh bagaimana semangat kekuatan gotong royong di level komunitasnya. Tentulah bagian dari komunitas itu adalah komunitas yang berada di Rusunawa, DKI Jakarta. Oleh karena itu, membangun semangat gotong royong di komunitas merupakan kunci bagaimana kita membangun gotong royong di tingkat nasional sebagai kekuatan untuk membawa bangsa Indonesia mampu keluar dari semua persoalan yang dihadapinya. Sobat Ngopi telah hadir bersama kita dua narasumber yang nanti akan kami perkenalkan. Menarik nanti kita bincang-bincang dengan dua narasumber ini. Yang pertama, narasumber kita sudah tidak asing lagi. Beliau bernama lengkap Bapak Ageng Darmintono. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia pemberdayaan komunitas. Beliau sudah beberapa kali mengomandoi sebagai Kepala UPRS di Rusunawa DKI Jakarta dan sudah pernah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendamping, salah satunya GK Indonesia. Nanti kita sapa, biasa sebut dengan Pak Ageng. Yang kedua, narasumber kita tidak kalah menarik.
Beliau seorang ibu-ibu bernama Ibu Tri Purwanti. Ya, beliau juga sudah banyak berkecimpung bagaimana membawa pemberdayaan para remajanya, dan perlu dicatat, Ibu Tri Purwanti ini juga sebagai salah satu RT terbaik di DKI Jakarta. Orang biasa memanggilnya dengan Madam Puri. Mari kita sapa. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam Ageng. warahmatullahi wabarakatuh. Madam Puri, sehat? Alhamdulillah. Oke, Sehat Pak Haji. sehat ya. Jadi kita senang sekali nih, hari ini kita akan bincang-bincang, ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi apa yang sudah kiprah kita lakukan. Saya coba menyinggung Pak Ageng, Madam Puri. Di Jakarta itu sudah ada lembaga yang kurang lebih 10 tahun mendampingi dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga itu biasa disebut dengan Gerakan Kepedulian Indonesia, atau yang orang kenal Sobat Ngopi akrab menyebutnya dengan GK. Nah, dalam catatan GK, saya pernah melihat bahwa tercatat pengalaman 10 tahun mendampingi, dikatakan bahwa apapun, seberat apapun masalah di dalam pemberdayaan masyarakat, apapun masalahnya di dalam komunitas, melalui semangat kekuatan gotong royong itu, semuanya terasa ringan dan menyenangkan untuk diselesaikan. Nah, saya pertama dulu nih tanya ke Pak Ageng. Ya, Pak Ageng, saya melihat sudah banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Sekarang Bapak menjabat sebagai Kepala UPRS 7 ya, Pak Ageng ya. Ya. Bapak ngelihat semangat gotong royong di Rusunawa DKI Jakarta seperti apa ya, Pak? Iya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada seluruh sahabat GK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji dan Madam Puri. Temanya ini sangat menarik karena berbicara tentang kegotong royongan yang merupakan salah satu nilai-nilai luhur kearifan lokal bangsa Indonesia. Dan apa yang hampir satu dasawarsa ini kita lakukan itu memang tidak lepas dari semangat gotong royong itu, yang gotong royong itu kan diterjemahkan menjadi sebuah gerakan kan gitu. Saya lebih memilih kata gerakan daripada program, karena program itu biasanya lebih bersifat top down. Namun kalau gerakan itu berada pada dua sisi. Sisi pemerintah yang memberikan fasilitas, kemudian juga dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta yang berada di Rusunawa. Awal kita melakukan gerakan pun ada yang namanya gerakan koperasi. Itu juga semangatnya adalah semangat kegotong royongan, karena semua memiliki peran yang sama, memiliki andil yang sama dengan saham yang sama, dan kekuatan itu, kekuatan modal yang dari masyarakat itu juga tentunya untuk kesejahteraan bersama. Kemudian di pendidikan pun demikian, ada PKBM yang digagas dulu oleh GK Indonesia, itu juga semangatnya gotong royong. Bagaimana anak-anak putus sekolah yang kemudian secara sukarela kita dirikan PKBM, ya PKBM pertama waktu itu adalah PKBM Mutiara, Pulau Gebang itu, semangatnya gotong royong, bagaimana tidak, gurunya dari warga rusun. Semua yang untuk melayani warga rusun. Bahkan untuk mengajak siswanya masuk sekolah saja, itu gotong royong, kita jemput satu-satu. Karena memang rata-rata adalah anak putus sekolah. Demikian juga dengan semangat memberdayakan di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif, tanpa semangat kegotong royongan tentunya tidak akan berjalan. Kenapa? Karena ini berbicara dua aspek. Aspek karakter dan aspek kultur. Nah, di Rusunawa ini memang ada warga relokasi, ada warga umum,
yang memang permasalahannya adalah permasalahan karakter. Kalau ini kita bergeraknya secara sendiri-sendiri tidak mungkin. Makanya kan ada pelatihan-pelatihan vokasional yang kemudian digabungkanlah dalam satu kelompok usaha bersama. Itu juga bagian dari semangat-semangat kegotong royongan. Dan terus berlanjut dengan gerakan-gerakan kepedulian lain. Bahkan selama hampir dasawarsa saya melihat hampir di semua rusunawa, meskipun porsinya memang belum terlalu signifikan, tapi daya ungkitnya memang juga cukup luar biasa. Membangun karakter, meningkatkan kompetensi, mengembangkan literasi, kemudian nilai moral yang ada di masyarakat rusunawa ini, tentunya dengan semangat kegotong royongan tadi, dengan semangat gerakan tadi, dan akan terus seperti efek bola salju, Pak Haji, sehingga kita bisa terus melihat hasil yang sekarang ini sudah mulai kelihatan, gitu, sehingga pada saat terjadinya pandemi COVID dari 2020 sampai 2022, kemudian sekarang mulai bangkit, apa yang dinamakan dengan build back ekonomi seperti itu adalah semangat-semangat yang kita bangun, dan kemudian semuanya baik-baik saja. Tapi ya Pak Ageng, kata orang nih Ya. kata orang jadi birokrat itu kan banyak batasan, ada tupoksi tersendiri. Sementara kalau kita ingin menggerakkan gotong royong sebagai salah satu strategic action dalam melakukan pemberdayaan, kan menuntut bergerak, berjuang, melebihi dari tupoksinya Bapak sebagai ASN. Itu kira-kira bagaimana ya Pak, menyimbangkan bagaimana saya menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai ASN, notabene birokrat, tapi juga saya menjalankan panggilan hati yang dituntut kerja lebih capek tentu, ya, lebih waktunya. Jangan-jangan juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menggerakkan. Iya. Itu bagaimana ya Pak kiat-kiatnya ya Pak Ageng ya? Iya, jadi ada satu kata kunci panggilan. Jadi ini juga saya hadir di sini dengan Madam Muri juga tentunya dengan semangat panggilan yang sama. Artinya kan tugas-tugas pemerintah, memang pemerintah itu kan dengan anggaran yang terbatas, sifatnya sebagai fasilitator. Tapi kalau kita lihat pada konsepnya, semangat kegotong royongan itu kan ada yang namanya public private partnership plus gitu. Karena ada unsur pemerintah, ada unsur swasta yang menyediakan produk, kemudian ada unsur civil society, dan satu lagi tentunya adalah NGO yang memang menjadi pengikat dari konsep P3 plus tadi. Jadi saya kira permasalahan-permasalahan keterbatasan sumber daya, anggaran dan sebagainya ini, saya melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang tidak berbasis anggaran tapi bisa jalan. Ini tergantung dari bagaimana kita bisa mengajak masyarakat bahwa ini tujuannya adalah untuk kebersamaan, untuk bagaimana kita tidak terjebak pada rutinitas-rutinitas yang monoton, untuk memberikan edukasi kepada generasi ke depan, bagaimana kita membangun knowledge, bagaimana kita membangun semangat berorganisasi di masyarakat. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi, selanjutnya adalah itu tugas kita bersama. Jadi kembali ya Pak Ageng, kata kuncinya adalah bukan hanya membangun gotong royong antara pemerintah dengan komunitas warga rusunawanya saja, tapi juga bagaimana membangun gotong royong dengan para stakeholder yang lain. Betul sekali. Baik itu pihak swasta melalui CSR-nya, maupun juga lembaga-lembaga lain yang punya tujuan visi misi yang sama. Iya.